aku Sam. Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang sangat menyenangkan. Ayo teman-teman semua, mari kita bersenang-senang. Perjalanan ini pasti seru. Yeay! Halo semua, kembali lagi dengan Kak Doni dan Kak Sarah. Hari ini kita mau melakukan eksperimen. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahannya ya Kak Doni. Ya, ada Yang apa aja Kak pertama, Sarah? ada kain yang berwarna putih. Kain warna putih ini seperti hidup kita yang belum mengenal dosa. Kemudian di sini sudah disiapkan ada air yang sudah dicampur oleh pemutih. Kemudian ada air-air yang berwarna. Air-air yang berwarna ini melambangkan dosa-dosa yang kita perbuat. Kemudian yang terakhir ada air. Nah, gimana nih Kak Doni percobaannya? Nah, percobaannya, dulu kita lahir itu bersih seperti ini. Kita belum mengenal dosa, tetapi setelah mengenal dosa, hidup kita menjadi ada bercak-bercaknya. Nah, kehidupan kita dulu, yang pertama, ini air. Air ini seperti firman Tuhan ya. Nah, hidup kita dahulu, ketika kita masih bersih, kita sering ke gereja, mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Dicelup beberapa Belum. saat dulu ya. Iya. Terus dipanas. Set. Ini penuh nih, sering mendengarkan firman, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Tapinya kita juga pernah berbuat dosa. Nah, seperti ini. Kita pernah berbuat dosa apa aja, Kak? Iri hati. Di hati, dituang ya. Oke, dituang. Iri hati. Ini melambangkan dosa-dosa kita. Set. Iri hati sudah. Terus Apalagi? kadang ada yang suka berbohong. Suka Kak berbohong. Disuruh pergi ke pasar, ternyata main Doni. PS. PS. Nah, Terus ada lagi dosa suka membantah orang suka tua. membantah, dan tolong nggak mau. Set. Terus Aduh. dosanya apa lagi, Kak Sarah? Ada yang suka mencontek di sekolah. Nah, siapa yang suka mencontek? Ayo. Siapa? Suka mencontek, menjalin teman. Apalagi, Kak? Suka menipu. Suka menipu. Menipu. Nah, dulu hidup kita putih, bersih. Tapi setelah berbuat dosa, mencuri, berbohong, membantah orang tua, hidup kita seperti ini. Seperti ini ya, Kak? Ih, jadi kotor ya Kak Doni. Sudah jadi nggak putih kotor. lagi. Nggak bersih lagi. Aduh, terus gimana nih Kak Doni caranya supaya bisa bersih lagi kayak dulu? Nah, supaya bersih lagi seperti dulu, kita harus bertobat. Tobatnya antara lain dengan cara melakukan apa, Kak? Doa. Berdoa. Tapi ada satu lagi yang penting ketika kita percaya kepada Yesus, yaitu kita harus dibaptis. Wah, gimana nih? Nah, seperti ini ya. Dicelup. Tadi kain yang kotor dimasukkan ke dalam air yang sudah ada pemutihnya. Nah, setelah kainnya sudah dicelup beberapa saat, jadi berubah seperti tadi, putih, bersih, Wah. tidak bernoda. Nah, hal ini seperti apa ya Kak Doni? Nah, hal ini seperti hidup lama kita. Ketika kita dahulu hidup di dalam dosa, tetapi ketika kita memberi diri untuk dibaptis, hidup kita boleh lahir baru, atau hidup kita yang lama yang berdosa menjadi hidup yang baru, sehingga yang dulu kita berdosa kotor, banyak penuh dengan warna, ketika kita dibaptis, hidup kita seperti kain ini, putih kembali, bersih kembali, tidak ada noda dan tidak ada celah.
Nah, adik-adik yang di rumah masih penasaran dengan baptisan? Silahkan lihat baptisan di Sungai Yordan. Sampai jumpa. Hah? Sungai Yordan? Kalian penasaran nggak sih sama Sungai Yordan? Penasaran banget lah. Gimana kalau kita pergi ke Sungai Yordan aja yuk? Setuju nggak? Setuju. Berangkat. Yuk, tapi kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini yang ucap syukur kami boleh berkumpul di tempat ini. Kalau sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami, Tuhan sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tapi jalan ke sananya gimana? Tenang, aku punya peta. Kita panggil peta bersama-sama yuk. Adik-adik yang di rumah, panggil juga sama-sama ya. Kita katakan peta. Peta. Sekali lagi katakan peta. Peta. Nah, jadi yang pertama tuh kita harus lewat gunung. Yang kedua, setelah dari gunung kita lewatin padang rumput. Setelah itu baru deh kita sampai di Sungai Yordan. Yuk, adik-adik semua yang di rumah ikutin Toti ya, menghafal jalannya. Yang pertama apa tadi? Gunung. Yang kedua, Padang rumput. ya, setelah dari padang rumput, Sungai Yordan. Sekali lagi. Yang pertama apa? Gunung. Oh, pinter. Yang kedua? Padang rumput. Nah, setelah itu kita sampai di Sungai Yordan. Oke, kita siap-siap dulu ya. Yuk teman-teman, sebelum kita menuju ke Sungai Yordan, kita pemanasan dulu ya. Yeay, ayo pemanasan. Yuk kita pemanasan ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kaki kiri. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kaki kiri. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri. Sekali lagi ya. Putar ke kanan. Goyang kiri. Goyang kiri, hey hey. Goyang kanan, oh oh. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay! Nah, udah panas nih. Ayo kita langsung jalan saja. Oh iya, tapi Toti, kita lewat mana ya? Nah, yang pertama kita harus mendaki gunung. Yuk adik-adik, semua kakak-kakak yang sini sama-sama kita mendaki gunung ya. Daki sama-sama ya adik-adik. Yeay! Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa.
selam 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 dalam samudra. Dayung 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 perahu di sungai. Yesus besar di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Sekali lagi, yo. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintas padang rumput hijau membentang. Yesus di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Sukacitanya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Karena kau Yesus Tuhanku, karena kau Yesus Tuhan. Karena kau Yesus Tuhanku. Yeay. Kalian capek nggak? Capek, Capek banget nih. Aduh, tapi untung loh kita udah di padang rumput sekarang. Yeay. Tapi lihat deh, di sana bunganya bagus-bagus loh. Iya. kan? Wow. Tapi kasih Tuhan Yesus lebih indah dari bunga-bunga di sini. Pasti dong. Yo, sama-sama ya. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi ya, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay. Nah, sekarang kita sudah sampai di Sungai udah sampai Yordan. nih. Wah, indah ya. Iya. Saat Akhirnya ini, udah sampai. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hidup kita, hati dan pikiran kita untuk kita benar-benar fokus menyambut firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia bagi kami. Biar firman-Mu yang senantiasa meneguhkan setiap kami. Yuk sama-sama adik-adik, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama. Sekali lagi adik-adik semua, ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita. Terima kasih Tuhan tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sama-sama. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau sudah sertai kami dalam perjalanan kami. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kami semua boleh menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ngomong-ngomong, kita mau tanya ke siapa nih? Iya, sama siapa ya? Siapa ya? Bentar. Itu ada ibu-ibu tuh. Yuk kita tanya ibu-ibu itu yuk. Ayo. Bu, ceritain dong Iya. tentang Bu. Yesus dibaptis di sungai ini. Iya. Ibu tahu nggak? Kita nggak ada yang tahu, apalagi ini Bu. Ceritain Iya, dong, kita Bu. penasaran Bu. Iya. Ceritain dong Bu. Hai anak-anak, panggil saya Tante Anita saja ya. Jangan Bu, biar keren gitu loh. Saya sih tahu ceritanya, tapi untuk jelasnya ada yang bisa menjelaskan pada kalian. Karena waktu itu mereka ada di TKP. Sebentar, saya cari mereka dulu ya. Daki, kamu di mana? Tante Anita, aku di sini. Kebetulan ada David juga. Ini loh, ada teman-teman COTW Kids yang ingin dengar cerita tentang Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan ini. Kamu ceritain ke mereka ya. Kan kamu dan Davi waktu itu melihat saat Yesus Iya, waktu itu Davi lagi ada di atas batu di Sungai Yordan. Nah, kalau si Davi, dia lagi berenang di Sungai Yordan. Oke deh, nanti kita ceritain ya.
Tapi teman-teman COTW Kids, kita dengerin bareng-bareng ya. Suatu hari, datanglah seorang yang bernama Bapak Yohanes di padang gurun Yudea. Nabi Maleaki sudah memberitahukan bahwa sebelum Tuhan mengirimkan juru selamatnya yang istimewa, akan datang seorang utusan yang menyiapkan jalan baginya. Dia adalah Bapak Yohanes, yang dikenal dengan nama Bapak Yohanes Pembaptis. Tapi kamu tahu nggak bajunya Pak Yohanes itu terbuat dari apa? Apa ya? Kok bulu-bulu gitu? Bajunya Pak Yohanes itu terbuat dari bulu unta dan sabuknya dari kulit. Lihat, itu dia makan apa sih? Kok makanannya sama kayak punya aku? Iya, Pak Yohanes Pembaptis makanannya belalang dan madu hutan. Setiap hari, Pak Yohanes berkhotbah kepada banyak orang, memberitahukan supaya mereka bertobat, tidak berbuat dosa lagi. Lihat itu, Bapak Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ya, dialah yang dimaksud Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan kakinya. Lihat, banyak orang yang datang. Mereka datang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Sungai Yordan untuk mendengarkan Bapak Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang menjadi percaya. Mereka mengaku dosanya dan mereka mau dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka. Wah, keren! Dahsyat sekali. Dengar apa yang dikatakan Bapak Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kemudian, suatu hari datanglah Tuhan Yesus ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Bapak Yohanes. Itu Tuhan Yesus. Ketika Pak Yohanes melihat Yesus, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Setelah dekat dengan Bapak Yohanes, Yesus berkata, "Aku ingin kamu membaptis aku." Tapi Pak Yohanes mencegah dia, katanya, "Tuhan, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lalu Bapak Yohanes pun menurutinya. Lalu mereka berdua berjalan sampai ke tengah sungai. Lihat, Bapak Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dibaptis oleh Bapak Yohanes. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tapi, apa yang terjadi itu? Langit terbuka, dan apa itu? Ketika langit terbuka, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Dengar, ada suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itulah cerita tentang Yesus dibaptis. Yesus menjadi anak yang dikasihi dan berkenan kepada Allah Bapa di surga. Karena ia taat pada kehendak Bapa di surga. Yeay, luar biasa ya kehidupan Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita semua.
untuk kita menjadi anak-anak yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Ya kan Tante Anita? Benar sekali. Yuk, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih kecil. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmat dan berkenan kepada Allah dan manusia. Nah, Tuhan Yesus sangat dikasihi oleh Bapa di surga karena Tuhan Yesus taat pada kehendak Bapa di surga. Sehingga setelah dibaptis, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Anak-anak, ada di antara kalian yang sudah dibaptis? Mungkin ada kakak-kakak yang sudah besar yang sudah dibaptis. Kalau kalian sudah dibaptis, berarti sudah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi, tidak boleh nakal lagi ya. Waktu dibaptis, kita diselamkan seperti ini. Hal ini menggambarkan bahwa hidup kita yang lama, yang suka nakal atau yang suka melakukan dosa, dikuburkan bersama kematian Yesus. Kemudian dibangkitkan bersama-sama kebangkitan Yesus dan hidup baru. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berkenan dan dikasihi Tuhan. Tapi mungkin kalian berkata, "Saya masih kecil." Nanti setelah kalian besar, sudah mengerti apa baptisan itu, kalian boleh dibaptis. Nah, sekalipun kalian masih kecil, kalian juga mesti menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Setuju? Setuju ya. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan? Yuk, kita mau sedikit permainan ya. Tante Anita, minta Kak Karen untuk bantu Tante Anita. Kalian yang di rumah boleh mengikuti ya. Nanti kalau Tante Anita memberi contoh perbuatan yang baik, kalian lompat ke atas sambil angkat jempolnya dan bilang, "Yes, yes, yes." Tapi kalau Tante Anita memberikan contoh perbuatan yang tidak baik, kalian lompat ke bawah sambil jempolnya diarahkan ke bawah sama bilang, "No, no, no." Bisa? Bisa ya? Yuk kita mau coba. Membantu mama membersihkan rumah. Yes, yes, yes. Rebutan mainan dengan kakak atau adik. No, no, no. Mencontek waktu ulangan. No, no, no. Berbagi makanan dengan teman yang tidak punya makanan. Yes, yes, yes. Kalau mama suruh kalian mandi, terus kalian jawabnya, "Nggak mau, aku mau main game." No, no, no. Iya, kok no-nya tapi sama ketawa ya, Kak Karen, kenapa ya? Nah, kalau suka marah-marah sama mama atau papa, no, no, no. Ya, rajin mengerjakan tugas sekolah walaupun lewat online. Yes, yes, yes. Nah, kalian sudah ngerti kan? Untuk menjadi anak yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan, kita harus taat dan menjadi anak-anak yang menurut kehendak Tuhan, taat pada firman Tuhan. Senang gak kalau Tuhan bilang, seumpamanya Tuhan bilang sama Kak Karen, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kamu berkenan." Kak Karen senang gak? Tentu Kak Karen senang. Nah, ketika kita menjadi anak-anak yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kepandaian, dan segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau ke Bude Yamini ya. Bude Yamini mau mengajari kalian sesuatu. Yuk kita lihat. Selamat pagi anak-anak. Tadi anak-anak sudah mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dibaptis ya. Nah, waktu Tuhan Yesus dibaptis, di atas kepala Tuhan Yesus ada burung.
ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar membuat burung ya, membuat burung dari kertas lipat. Anak-anak misalnya di rumah tidak punya kertas lipat, anak-anak bisa siapkan, bisa kertas koran, bisa kertas HVS atau folio yang ada di rumah. Pokoknya nanti bentuknya persegi ya. Nah, anak-anak juga nanti bisa siapkan pensil atau spidol. Nanti kita buat membuat gambar ya mata dari burung ini ya. Mari kita akan belajar membuat burung itu ya. Yuk kita mulai bersama-sama ya. Ya, kita akan mulai ya. Kita lipat kertas ini menjadi bentuk segitiga. Sebentar ya anak-anak. Segitiga. Anak-anak bisa mulai yang di rumah. Anak-anak bisa mungkin kalau ada yang pakai meja atau di lantai, dengar firman Tuhannya sama lesehan, di ruang tamu atau apa ya, anak-anak bisa buat. Nah, menjadi segitiga. Nah, sudah menjadi segitiga. Kalau sudah semua, kita lipat. Nah, kita lipat sedikit. Nah, dilipat ke dalam. Ya, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah semua. Nah, ini ya anak-anak, kita lipat lagi. Nah, lipat lagi, keluar. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya, putihnya di luar. Terus sudah anak-anak dilipat lagi. Nah, yang warna kuning di atas, ya warna kuning di atas dilipat lagi. Nah, seperti ini ya. Sebentar ya, lipatnya yang rajin. Nah, ini Budiam kok kurang rajin ini ngelipatnya ya. Nah, sudah seperti ini anak-anak, sudah dilipat semua. Sudah, kita lipat lagi. Nah, lipat lagi seperti ini. Yang satu juga dilipat lagi. Nah, sudah jadi ya anak-anak ya, sudah jadi burungnya. Nah, belum sempurna ya, masih kurang apa? Paruhnya ya, mulutnya, mulut dari burung. Nah, anak-anak dari ujungnya ini dilipat sedikit ya, dilipat sedikit. Nah, sudah jadi ya. Belum sempurna ekornya kok masih lurus, jelek ya. Nah, dikasih ekor sedikit, dilipat sedikit. Nah, ekornya dilipat sedikit ya. Sudah, sayapnya sudah, paruhnya sudah, ekornya sudah. Loh, masih polos, dikasih mata ya. Anak-anak tadi sudah siapkan toh, ada spidol atau pensil. Nah, kita gambar di depan sini. Nah, dikasih warna hitam buat mata burung, agak besar sedikit. Nah, ini burungnya matanya agak besar sedikit. Nah, satu lagi ujungnya dikasih lagi mata dari burung ini ya. Gampang toh anak-anak, sudah mencoba di rumah semua, mudah ya. Nah, tarat. Nah, sudah jadi burung ya. Burungnya sederhana. Sudah semua anak-anak. Nah, semoga anak-anak bisa semua mengerjakan burung ya dari kertas lipat ini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.
Yeay! Yo, tadi kita sudah lakukan perjalanan yang panjang adik-adik. Nah sekarang Kak Revi mau ingetin buat ayat hafalannya. Terdapat di dalam Matius 3 ayat 17 bagian B. Yuk kita sama-sama langsung nyanyikan saja ya. Musik! Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 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 Matius 3 ayat 17b. Matius 3 ayat 17b. Yeay! Jangan lupa dihafalkan ya. Berhasil. Yeay, we did it. Berhasil. Kita berhasil sampai ke Sungai Yordan. Berhasil. Kita sudah tahu cerita Yesus dibaptis. Berhasil. Yeay. Teman-teman, kita sudah berhasil menyelesaikan misi yang ada. Yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu yang ada. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan dan juga anak-anak, orang tua, bahkan pengasuh yang ada. Biarlah kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.